Mari kita menaikkan doa untuk pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, perkenankan kami untuk mendengar suara-Mu melalui firman Tuhan. Roh Kudus kiranya bekerja dalam diri kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 10. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu pun tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan memelihara firman itu dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara, selamat pagi. Pembacaan yang baru saja kita dengar, sebuah bagian dari firman Tuhan yang bisa jadi sangat populer bagi Anda, bagi saya, dan bagi semua orang Kristen. Karena dalam pembacaan itu ada banyak bagian-bagian yang sangat penting yang menjadi landasan iman kita. Pertama, landasan iman tentang ucapan Tuhan Yesus, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapapun tahu sebagai orang percaya, ucapan Tuhan Yesus ini menjadi pegangan bahwa pilihan kita sebagai orang beriman kepadanya tidak salah. Melalui Dialah kita memperoleh jalan yang benar. Dalam Dialah ada kita temukan kebenaran. Dan di dalam Yesuslah kita akan memperoleh kehidupan. Ayat ini sangat penting, bahwa pilihan iman kita kepada Tuhan Yesus adalah pilihan yang tepat. Yang kedua juga kita melihat dari pembacaan ini tentang Tuhan Yesus yang pergi, lalu pergi ke satu tempat, di mana ketika dia tiba di sana, lalu dia menyiapkan untuk kita, yaitu dia pergi ke rumah Bapa.
dan menyiapkan satu tempat bagi siapapun yang setia dalam imannya. Ayat ini sangat populer untuk menegaskan bahwa orang Kristen tidak perlu mengalami ketakutan kalau satu saat dia mengakhiri kehidupan. Karena Tuhan Yesus sudah menyiapkan tempat yang paling istimewa, yaitu di rumah Bapakku ada banyak tempat. Banyak tempat berarti setiap Anda dan saya diberi garansi bahwa kita punya tempat di sana yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus. Ayat ini penting sekali, supaya ketika kita menjalani hidup di dunia ini, kita tidak perlu khawatir, dan ketika kita mengakhiri kehidupan ini, ada satu tempat indah yang telah digaransi Tuhan, yang kelak akan menjadi milik kita. Dalam bacaan ini juga jangan lupa saudara-saudara, pada ayat-ayat yang lain, ada satu hal yang bukan saja kita mendapat ketegasan pilihan iman kita tidak keliru, sekaligus kita mendapatkan keyakinan bahwa pilihan kita akan berakhir dengan baik ketika kita menjalani hidup di dunia ini. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh Anda dan saya lupakan, bahwa kita punya tanggung jawab. Tidak cukup kita hanya beriman, tidak cukup kita punya keyakinan suatu saat kita akan memperoleh tempat yang telah disediakan Kristus, yaitu bagaimana kita melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Jadi ada kesinambungan yang telah dikerjakan Kristus, yang itu juga menjadi bagian tugas, kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Bahwa kita punya tanggung jawab mengikuti jejak yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu menghadirkan sukacita, memberitakan tentang kasih Allah, memberitakan tentang kabar baik bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Bagian ini, saudara-saudara, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari iman kita, tapi sekaligus juga bagian yang tidak mudah kita lakukan. Mengapa saya katakan tidak mudah? Karena ketika kita melakukan apa yang diucapkan Tuhan Yesus ini, maka apa yang ada di depan kita tidak selalu jalan yang rata, tidak selalu jalan yang mulus, tetapi kita akan mendapatkan reaksi, bahkan bukan hanya reaksi, tetapi resistensi, penolakan, saudara-saudara. Saya ingin ceritakan 2 orang dari 12 murid Tuhan Yesus pasca setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Yang pertama adalah Rasul Petrus. Rasul Petrus kita tahu adalah salah satu murid yang istimewa, di mana peristiwa-peristiwa penting yang dialami Tuhan Yesus, di situ dia ada. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, maka Petrus pergi ke kota Roma, saudara-saudara. Bayangkan, dia mengabarkan Injil dari Palestina pergi ke kota Roma yang jauhnya ribuan kilometer. Dan dia pergi di sana. Dia mengembangkan kehidupan orang Kristen, memelihara jemaat. Dan ketika dia bekerja di sana, pada waktu itu Roma sedang dipimpin, diperintah oleh seorang kaisar yang sangat terkenal. Siapa dia? Nero, seorang kaisar yang sangat membenci orang Kristen. Dia selalu berusaha bagaimana orang Kristen ini selalu menjadi kambing hitam, menjadi orang-orang, menjadi komunitas, menjadi persekutuan yang dibenci oleh masyarakat. Dia memerintahkan Roma itu dibakar
dan dia giring masyarakat untuk melihat bahwa ini ulah orang Kristen. Banyak sekali orang Kristen yang zaman itu mengalami kematian. Yang itu kemudian kita sebut dengan martir. Yang kemudian tugasnya kita kenal dengan kata marturia. Saudara-saudara, Petrus sebagai tokoh utama di kota Roma, dia tidak tahan melihat perlakuan Kaisar Nero dan masyarakat. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia melarikan diri. Dia berjalan keluar. Dia mau meninggalkan kota Roma, saudara-saudara. Ketika di perbatasan kota Roma, maka terdengarlah, kemudian dia melihat ada sosok Yesus. Kemudian dia bertanya, Quo vadis Domine? Quo vadis Domine? Mau kemana Tuhan? Terus yang ditanya itu ternyata Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjawab, saya mau ke kota Roma. Saya akan disalibkan kedua kali di sana. Sadarlah Simon Petrus, saudara-saudara, bahwa dia melakukan hal yang keliru. Dia meninggalkan jemaat. Dia meninggalkan orang Kristen di sana. Akhirnya dia menangis. Dan dia kemudian balik lagi ke kota Roma. Meskipun sadar bahwa dia akan menghadapi bahaya. Dan memang kemudian dia ditangkap. Dan dia disalibkan, saudara-saudara. Dan ketika disalib, biasanya itu disalibnya seperti ini, kepalanya di atas. Maka Simon Petrus untuk menunjukkan bahwa dia orang yang tidak layak disalibkan seperti Tuhan Yesus, dia minta kakinya yang di atas, kepalanya yang di bawah. Dia kemudian sadar bahwa tanggung jawab dia tidak boleh melarikan diri dari tugas yang telah diberikan di pundaknya oleh Tuhan. Itu Simon Petrus. Yang kedua, saudara tentu tahu Thomas. Salah seorang yang paling akhir mengakui bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Dia ragu-ragu. Semua temannya sudah percaya, cuman dia yang tersisa. Dan kata-katanya selalu kita ingat. Sebelum aku mencucukkan, memegang tanganku dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Setelah Tuhan Yesus datang, menghampiri dia, mengumpulkan kembali para muridnya, Thomas itu melakukan pekabaran Injil. Juga cukup jauh. Sampai di mana? Sampai di India, saudara-saudara. Karena di India itu, maka lahirlah gereja yang namanya Martoma, Gereja Thomas. Itu tandanya apa? Baik Thomas maupun Petrus ingin melanjutkan apa yang Tuhan telah kerjakan, saudara-saudara. Dia tahu bahwa dalam Tuhan ada keselamatan. Dia tahu bahwa dalam Tuhan ada tempat yang indah yang disediakan. Tapi dia juga mau memikul tanggung jawab. Dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia melakukan juga apa yang Tuhan Yesus lakukan, saudara-saudara. Karena itu menjadi tantangan bagi kita. Apa yang Anda sudah lakukan untuk Tuhan selama ini? Apa yang Anda sudah kerjakan sebagai bentuk tanggung jawab kepercayaan kita kepada Tuhan selama ini, saudara-saudara? Kita bisa saja beriman kepada Tuhan karena Dia jalan kebenaran dan hidup. Kita bisa percaya saja kepada Dia karena kelak kita akan kembali dan kita akan menempati rumah yang disediakan Tuhan Yesus. Itu betul. Tapi jangan lupa, di pundak saya, di pundak Anda, dan di pundak semua orang. Karena kita percaya kepadanya. Kita melakukan apa yang dikerjakan Kristus juga. Kiranya ini mengingatkan kita semua. Kita memperoleh hal yang indah, tapi jangan lupa untuk bertanggung jawab. Melanjutkan tugas yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.